Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan proses pengolahan data modul eksplorasi data menggunakan RStudio. Oke, langkah pertama, menginstal package. Menggunakan 3 library, yaitu sebentar. Rediforce, kemudian Data Explorer, dan yang terakhir adalah library scheme R. Kemudian setelah menginstal library, mengimport data. Dataset diberi nama data_house. Oke, dataset sudah terimport, kemudian ke langkah selanjutnya. Selanjutnya digunakan fungsi plot intro untuk membuat gambaran umum dari objek data house. Kode ini memvisualisasikan gambaran umum data dari data house dengan menggunakan label yang berukuran 2,5 menggunakan GOM label. Selanjutnya fungsi scheme without chart yang digunakan merupakan bagian dari paket scheme. Ketika dijalankan kode tersebut pada dataset data house, itu akan menghasilkan ringkasan tanpa menyertakan grafik. Berdasarkan outputnya, kita tahu terdata beberapa kolom yang memiliki missing value. Selanjutnya dalam menangani missing value, kita membuat variabel baru bernama datahouse1. Datahouse1 ini akan memuat data dari datahouse, kemudian memilih menggunakan fungsi select dengan mengecualikan variabel ID. Lalu, kita menggunakan fungsi mutate. Fungsi mutate ini fungsinya untuk merubah variabel-variabel yang telah ditentukan. Untuk merubah variabel, kita menggunakan fungsi fct explicit NA, di mana fungsi ini akan berasal dari modul forcats, di mana akan mengubah nilai yang hilang atau missing value dengan mengubahnya menjadi UKN atau unknown.
Adapun variabel-variabel yang diubah yaitu LE, fireplace Q, pool KC, fans, dan misc feature. Untuk na.omit ini digunakan untuk menghapus data-data yang hilang selain data-data yang telah tadi diubah. Lalu untuk melihat data-data bagaimana sebaran datanya, kita menggunakan plot intro. Dari plot intro ini akan terlihat bahwa missing value-nya akan hilang. Di sini terlihat bahwa missing observation-nya telah menjadi 0%. Kemudian kita mengecek lagi menggunakan skim without charts. Without charts ini akan terlihat ringkasan data dan kita dapat menelusuri setiap datanya, bahwa tidak ada lagi data yang hilang. Kemudian kita menggunakan data, kita akan menghilangkan utilities dalam variabel yang ada dalam data house 1. Maka missing value telah dalam penanganan missing value telah selesai. Oke, selanjutnya adalah memeriksa sebaran data. Pada memeriksa sebaran data ini, kita akan memasukkan kode berupa plot histogram. Plot histogram, data sama dengan data house 1, North 3, dan NCL 3. Oke, seperti yang tertera di layar tersebut ya. Oke, setelah kode dijalankan, maka dia akan terdapat beberapa sebaran data yang muncul. Oke, kode selanjutnya yang dimasukkan adalah plot, bar, dalam kurung data sama dengan data housel, getHam sama dengan DMBW, koma, nrow sama dengan 1. Maka hasil output yang akan tersedia seperti di layar yang di share screen. Oke, sekarang kita akan memeriksa korelasi peubah. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah menampilkan scatter plot dengan menggunakan kode plot underscore scatter plot. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan scatter plot dari data house. Nah, scatter plot ini memiliki beberapa subplot yang dikelompokkan berdasarkan nilai dalam kolom cell price. Yang pertama di sini ada fungsi plot underscore scatter plot. Nah, fungsi ini berasal dari library atau package data yang bernama Data Explorer. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan scatter plot. Kemudian selanjutnya ada data sama dengan data house, select if is numeric. Nah, ini fungsinya untuk mengambil objek data dari data house dan menggunakan operator persen lebih dari persen untuk mengalirkan data ke fungsi select if dengan argumen is numeric. Nah, artinya ini hanya akan memilih kolom-kolom yang bersifat numerik dari data house. Kemudian di sini ada by sama dengan cell price. Berarti bahwa scatter plot akan dikelompokkan berdasarkan variabel cell price. Kemudian di sini ada geom point arch list color still blue. Ini untuk menentukan argumen untuk geom point yang digunakan untuk menentukan titik-titik pada scatter plot. Di sini warna titik-titiknya itu adalah berwarna biru. Kemudian selanjutnya ada GG tim sama dengan tim BW. Ini digunakan untuk
menampilkan warna dari plotnya. Nah, di sini warnanya adalah warna abu-abu. Oke, seperti dilihat dalam hasilnya seperti itu. Kemudian kode selanjutnya, nah, kode ini digunakan untuk menghasilkan daftar variabel yang memiliki korelasi yang nilai korelasinya itu absolut lebih besar dari 0,6 dan mengurutkannya berdasarkan kekuatan korelasi. Nah, yang pertama ada core underscore math, core data house, select if is numeric method Spearman. Kode ini digunakan untuk menghitung korelasi Spearman antara variabel numerik dalam data house. Kemudian select if is numeric digunakan untuk memilih hanya kolom-kolom yang bersifat numerik dari data. Hasilnya adalah matriks korelasi yang disimpan dalam variabel core math. Kemudian ada core math, upper tree, core math, diag true, NA. Kode ini digunakan untuk menetapkan nilai NA ke bagian atas segitiga, matriks korelasi. Karena untuk menghilangkan nilai korelasi ganda dan nilai korelasi dari suatu variabel dengan dirinya sendiri yang akan ditampilkan nanti. Kemudian ada core DF, core math, as data frame. Kode ini digunakan untuk mengubah matriks korelasi menjadi format panjang dan menghilangkan baris yang memiliki nilai NA. Kemudian di sini ada core DF, filter ABS core. Nah, kode ini menyaring baris-baris di mana nilai korelasi absolut lebih besar dari 0,6 dan mengurutkannya berdasarkan nilai korelasi secara menurun. Kemudian di sini bisa dilihat hasilnya. Untuk kode selanjutnya, nah, untuk kode ini digunakan untuk mengambil nama-nama variabel kategorikal atau variabel yang diambil dari data house yang memiliki hubungan dengan variabel sale price. Yang pertama ada select where is factor sale price. Di sini menggunakan fungsi select untuk memilih subset dari dataset. Where is factor digunakan untuk memilih kolom-kolom yang merupakan variabel kategorikal. Kemudian sale price menunjukkan bahwa kita ingin mempertahankan variabel sale price dalam subset yang dipilih. Jadi kode ini menghasilkan subset dataset yang hanya terdiri dari variabel kategorikal dan variabel sale price. Oke, baik, di sini adalah kode terakhir. Nah, kode ini menggunakan loop for untuk membuat box plot, di mana setiap box plot menunjukkan distribusi variabel sale price untuk setiap variabel kategorikal dalam dataset, kecuali variabel terakhir. Ya, yang pertama ada for i in cat var names minus 43. Nah, ini adalah loop for yang akan iterasi melalui setiap elemen dalam vektor cat var names, kecuali elemen yang berada di posisi 43. Kemudian ada plot, box plot. Fungsi ini digunakan untuk membuat box plot. Kemudian ada data sama dengan data house 1. Select where is factor, sale price. Ini adalah data yang digunakan untuk membuat box plot. Kemudian ada Guillaume box plot, are this fill still blue. Ini adalah argumen untuk lapisan geometri pada box plot yang ditetapkan sebagai warna pengisian still blue. Kemudian ada by sama dengan i. Ini untuk menentukan variabel yang digunakan untuk mengelompokkan data saat membuat box plot. Kemudian ada GG tim sama dengan tim BW. Ini akan membuat tampilan plot menjadi hitam dan putih. Nah, secara keseluruhan, kode ini akan membuat box plot untuk setiap variabel kategorikal dalam dataset. Kode ini menunjukkan distribusi sale price untuk setiap nilai unik dari variabel kategorikal tersebut, kecuali variabel yang berada di posisi 43 dalam vektor cat var names. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Bila ada yang salah atau kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.